Hai, Wilujeng Enjing, saudara-saudara GPD Kopo Permai semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Ayo, semangat! Asik. Nah, saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara semua sehat-sehat terus, amin ya. Terus Tuhan jaga dalam situasi seperti ini. Dan apapun yang dikerjakan, dimanapun saudara berada, saudara semua pasti sehat ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, untuk mengawali video kita pada hari ini, yuk saya ajak jemaat-jemaat semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan. Semoga pujian yang kita taikan ini boleh menjadi kesenangan bagi hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Haleluya. Oh
arti yang sangat indah, sangat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu, yaitu album kenangan. Pasti banyak yang udah gak sabar kadang album kenangan. Nah, untuk yang belum tahu nih, saya kasih tahu lagi nih seperti kemarin ya. Album kenangannya itu cuplikan-cuplikan dari pelayanan GPD Kopermai. Jadi banyak banget momen-momen yang seru, momen-momen yang rame, yang meriah, yang pasti kangen kita semua dengan momen-momen tersebut ya. So daripada lama-lama saya ngomong terus, yuk kita lihat album kenangan seperti apa. Album kenangan, yeay. Wah, setelah melihat cuplikan tadi, saya juga jadi semakin rindu ya saudara-saudara, Bapak Ibu semua, untuk kita sama-sama berkumpul, sama-sama beribadah, sama-sama melayani Tuhan di GPD Kopermai. Yang sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang semoga ini menjadikan sukacita juga buat kita ya.
di hari-hari ini kita menjalani WFH atau home based learning di rumah ya, anak-anak belajar bersama papa mama. Firman Tuhan bisa tetap memberikan kita kekuatan. Selamat menikmati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu, kesempatan yang indah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menikmati firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang kita untuk berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami tetap merasakan betapa indahnya perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Mari sebelumnya Tuhan, mari Engkau sucikan, layakan, kuduskan kehidupan kami. Firman Tuhan yang adalah menuntun kehidupan kami, kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan akan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup di saat-saat ini Tuhan, dalam keadaan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kami butuh akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan kehidupan kami, tanah hati kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Pelepas dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sore hari ini kita akan buka dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita dilawati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Puji Tuhan, kita adalah umat-umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia telah mengorbankan dirinya. Dia telah datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dia yang selalu melindungi kehidupan kita saat-saat ini. Firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita, memperingatkan kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya janji aja, dalam bentuk perjanjian, janji. Tetapi firman Tuhan datang untuk memperingatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti tema sore hari ini, yaitu hidup orang percaya di akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Biarlah kita tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengingatkan kehidupan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup tetap kudus. Sebagai orang percaya, keadaan, situasi, kondisi sekarang ini, siapa yang tidak merasa takut? Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Firman Tuhan, janji firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Allah yang hidup. Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang dituntun Allah keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan menuntun lewat Musa dan Harun. Dia menuntun kehidupan kita, umat-umat pada waktu itu bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Saat ini kita yakin, kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menuntun kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya rindu kita membaca lagi dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-14 sampai ayat 16. 1 Petrus pasal 1
ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan datang sore hari ini kepada kita umat-umat Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak orang percaya yang hidup di akhir zaman ini untuk tetap menjaga kekudusan karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Hari-hari yang terakhir kita telah melihat tanda-tanda telah terjadi saat ini bahwa sungguh kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak lama lagi. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kehidupan kita untuk hidup kudus. Untuk tetap hidup kudus. Firman Tuhan berapa waktu lalu oleh hamba Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa jangan hanya berkat yang kita kejar. Mujizat. Tetapi keselamatan jiwa. Keselamatan kita sudah dekat. Kita telah lihat tanda-tanda zaman terjadi. Firman Tuhan harus digenapi. Setiap nubuatan yang difirmankan itu harus digenapi. Dan memang sekarang sementara digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, betapa kita harus menjaga kekudusan, betapa pentingnya kita menjaga kekudusan sebagai orang percaya. Kita baca dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-14. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Seperti firman Tuhan hari Minggu, Tante Ruth mengatakan, kita anak-anak Tuhan harus betapa kita harus hidup tak bercacat, tak bernoda. Itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaga kekudusan. Kita telah mengenal Tuhan. Kita telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan. Dengan apa akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Selain kita tetap menuruti akan kehendak Tuhan, maksud kehendak Tuhan. Kita manusia, kita tak dapat membalas akan kasih Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman untuk tetap menjaga kekudusan. Puji Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan.
firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Saat kondisi keadaan sekarang ini, Tuhan tahu keadaan kita. Dia tahu kondisi, situasi yang terjadi. Tuhan tahu kapasitas kita anak-anak Tuhan sekarang ini. Dia yang selalu menguatkan. Janji Tuhan bukan hanya di Mazmur 91 saja, bukan di Mazmur 121 penjaga Israel. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia tetap menuntun kehidupan kita. Dia tetap menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, sebab firman Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebab apa firman Tuhan katakan? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Seperti dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan akan selalu kuatkan kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Lewat saat-saat sekarang ini, waktu banyak kita memberi buat Tuhan karena kita harus mempergunakan waktu-waktu ini. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini kita untuk lebih banyak berdoa, datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Di saat itu kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya kuasa Roh Kudus akan lebih jauh memateraikan kehendak firman Tuhan sore hari ini. Dia akan mampukan kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menuruti segala kehendak Tuhan, segala apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami telah dilawati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, suluh menerangi langkah kehidupan kami orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan memampukan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak buat firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Pelepas dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhannya, sangat memberkati. Dan saya percaya juga ya Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan sore hari ini. Oleh sebab itu ditunggu ya video-video dari Bapak Ibu berupa kesaksian, pujian, atau mungkin punya video-video kenangan kegiatan di rayon-rayon atau di wadah-wadah. Boleh dikirimkan kepada redaksi ya, ke Ibu Norma, supaya bisa segera diproses. Jadi jangan mepet waktunya, supaya prosesnya juga bisa cepat. Oke, selama di rumah jangan lupa tetap minum vitamin. Kalau pergi-pergi pakai masker, tetap jaga kesehatan juga. Dan Tuhan Yesus tetap menjaga kita semua. Selamat memberkati.